wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya, Nanang MRK. Punya masalah sinyal wifi lemah atau transmisi data yang lambat? Pengen punya satu router yang coverage areanya luas banget? Saya punya solusinya. Saya punya solusinya. Ini dia, Ruiji RGI W1800 GX Pro. Sejak saya punya router ini, semua permasalahan jaringan saya hilang, lur. Mulai dari wifi yang putus-putus ketika pindah ruangan, atau wifi lemot karena banyak pengguna sampai terjadi buffer blow, atau transmisi data yang lambat, meskipun bandwidth internet sudah besar. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya, Mas Nanang, kira-kira router terbaik menurut sampean apa? Jawaban saya sederhana, router terbaik adalah router yang dibuat oleh brand yang dia itu punya sertifikasi dan juga training. Jadi dia nggak cuma jualan produk aja, tapi dia memberikan edukasi kepada para penggunanya. Dan salah satunya adalah si Ruiji dari RII ini. Meskipun tergolong baru di Indonesia, jadi dia baru 5 tahun masuk pasar Indonesia, tetapi si Ruiji ini, dia itu menciptakan banyak sekali router yang performanya dan juga spesifikasinya tidak masuk akal dengan harganya. Brand lain lewat. Selain itu dia punya komunitas dan juga technical support yang suhu-suhu. Jadi Anda tidak usah khawatir ketika Anda punya router Ruiji, pasti Anda bisa mengkonfigurasinya. Kalau nggak bisa, tanya si technical supportnya. Dan salah satu produk unggulannya adalah si Ruiji RGI W1800 GX Pro ini. Ini adalah sebuah router Wi-Fi 6 yang dirancang mampu menampung sampai dengan 192 pengguna. Dengan dibekali antena 4x6 dBi dan satu buah port WAN dan juga 4 buah port LAN yang semuanya itu sudah gigabit. Jadi dia sudah bisa mentransmisikan data lebih dari 100 megabit per second. Selain itu dia juga bisa mode access point, mode router dan juga mode repeater. Jadi mode dalam router RGI W1800 GX Pro ini lengkap ya lur ya. Nanti setelah itu pasti akan muncul pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang tidak masuk akal bagi saya. Ya iyalah lemot, sudah bandwidth Anda kecil ditambah router Anda jelek, ya wifi-nya lemot. Ruiji RGI W1800 GX Pro ini dirancang tidak hanya untuk mentransmisikan data yang besar saja, tetapi dia dilengkapi dengan fitur dan juga teknologi yang canggih. Dia punya fitur yang namanya OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access, di mana fitur tersebut bekerja dengan cara apabila ada banyak device mengakses satu alamat yang sama, maka akan diproses secara langsung oleh routernya. Selain itu dia juga punya fitur flow control yang mencegah terjadinya buffer blow. Jadi fitur kedua itu memaksimalkan bandwidth Anda meskipun itu kecil. Terus gimana cara menginstalasinya? Menginstalasinya gampang banget lur. Mari kita challenge. Saya bisa menyeting router ini dalam waktu 1 menit bahkan kurang. Pertama kita siapkan kabelan karena router ISP itu tidak bisa diganti langsung dengan router ini. Jadi kita tancapkan kabelan saja ke router ISP, kemudian kita tancapkan ke port WAN dari Ruiji RGI W1800 GX Pro ini. Dan kita tinggal nyalakan si Ruijinya. Untuk konfigurasi awalnya sangat sederhana ya lur ya. Pertama kita sambungkan ke WiFi dari Ruijinya, kemudian buka browser dan tuliskan IP address 192.168.110.1. Kemudian akan muncul halaman selamat menggunakan router RII. Kita langsung konfigurasi. Apa yakin ingin mengatur kata sandi, kita bisa batal atau bisa oke. Kemudian di sini akan muncul SSID, kita mau namanya apa? Misalkan Ruiji RGI W1800 GX. Kemudian kata sandi Nanang MRK. Kemudian kita atur negaranya. Kita cari Indonesia. Kita atur zona waktunya dan kita klik lanjutkan. Sudah. Beres. Dan sekarang kita akan coba speed test untuk yang pertama. Oke. Di sini saya menggunakan Bisnet berkecepatan 200 MB dan di sini saya mendapatkan kecepatan unduh 228 MB dan kecepatan unggah 241 MB. Semua bandwidth saya bisa tertransmisikan dengan sempurna. Nah, karena di sini saya hanya punya bandwidth internet 200 Mbps, tentu kita tidak bisa menguji secara optimal si Ruiji RGI W1800 GX Pro ini. Jadi saya akan menggunakan sebuah tools bernama iPerf 3. iPerf 3 ini berfungsi untuk kita bisa mengirimkan ya semacam bandwidth palsu lah untuk ngecek apakah router Ruiji RGI W1800 G Pro ini maksimal rate datanya itu berapa.
Di sini saya menggunakan HP saya yaitu Realme GT Master Edition, di mana dia itu sudah Wi-Fi 6. Oke, sekarang kita akan coba iPerf 3-nya. Di sini saya sudah tersambung ke Wi-Fi dari ROIGI RG EW1800GX Pro dengan kecepatan sambungan 1200 megabit per second. Jadi saya berada di Wi-Fi 6-nya ya. Dan ini Realme GT Master Edition sudah Wi-Fi 6. Di sini saya sudah menyeting iPerf-nya sedemikian rupa routernya supaya kita bisa mengirimkan bandwidth palsu ke dalam HP kita. Kita run dan di sini sudah muncul datanya. Coba lihat di sini naik 9,2. Sampai 22 MB, ngeri. Wow, gila ini. Oke, di sini dia mengirimkan transfer data sebesar totalnya 208 MB. Dengan bitrate bisa sampai dengan rata-rata 174 megabit per second. Jadi ini kenceng banget, gila. Mantap sih. Luar biasa ROIGI. Lalu bagaimana dengan kekuatan sinyalnya? Mari kita uji. Oke, minus 21 routernya ada di sini. Kita sekarang coba jalan keluar. Masih tersambung ke ROIGI RG EW1800GX ya. Dan sinyalnya baru berkurang 1, sementara ini sudah di luar rumah. Bayangkan ini sudah di luar rumah, Lur. Rumah saya luasnya ya kira-kira 40 sampai 50 meter lah. Dan ini masih minus 72. Coba ya, ini coba-coba kita pakai YouTubean. Apakah masih bisa apa enggak? Ini percobaan aja. Wes nge-lag ya. Oh, bisa. Bisa coy, di luar rumah. Ngeri. Ngeri, ini masih scrolling YouTube ya, masih oke. Sekarang kita coba TikTokan, masih oke enggak? TikTokku Pak Ganjar. Masih oke coy, nge-refresh. Masih bisa ya, nonton live. Cek kodem, masih bisa. Lancar coy. Dan ini strength sinyalnya di minus 75. Kita coba habiskan ya, santai sinyalnya ya. Jalan ke depan rumah sana ya. 70, minus 80. Minus 80, aku wis ning ngarep omahku, coba diketokke omahku coy. Dan ini masih ada notifikasi WA masuk dan yang lain-lain ya. Oh, ini sinyalnya sudah mulai melemah nih. Sinyalnya sudah mulai melemah. Wes hilang sinyalnya. Sinyalnya sudah hilang. Nah, sudah koneksi gagal. Sudah nggak bisa ya di depan rumah. Jarak coverage areanya satu rumah. Edan. Tidak ROIGI kalau dia tidak punya fitur mesh. Fitur mesh ini adalah salah satu fitur andalannya ROIGI. Dari routernya yang kelas entry level sampai enterprise pasti bisa digunakan untuk ROIGI mesh. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan router meshnya, dan Anda harus tahu sih router mesh ini adalah sebuah fitur di mana kita bisa berpindah-pindah access point atau router tanpa berpindah SSID. Jadi SSID-nya satu, tapi routernya banyak. Sehingga menyebabkan kalau kita pindah-pindah ruangan, WiFi tidak akan terputus. Dan untuk mengkonfigurasi mesh-nya sangat mudah sekali, Lur. Di sini saya punya router ROIGI lagi dengan tipe RGM18. Oke, di sini akan muncul dua SSID, jadi router satunya itu tidak usah disetting ya. Untuk menyeting mesh-nya gampang banget, tinggal dipencet aja untuk tombol yang ada di tengah-tengah ROIGI RG EW1800GX. Nanti dia akan kedip hijau seperti itu. Kita akan tunggu sampai nanti dia stay ya, tidak berkedip lagi. Nah, nanti SSID yang satu akan hilang, akan bergabung menjadi satu SSID. Nah, ini sedang proses kalibrasi, kita tunggu. Oke, dan ini LED-nya sudah berhenti berkedip, dan lihat SSID-nya menjadi satu, yaitu ROIGI RG EW1800GX yang sudah kita setting. Artinya dua buah router ini sudah menjadi jaringan mesh. Sekarang kita tinggal taruh mesh-nya atau node mesh-nya ini ke titik-titik blind spot atau sinyal WiFi yang lemah yang berada di rumah kita. Nah, setelah dikonfigurasi, bagaimana cara kita meletakkan node mesh-nya? Untuk meletakkan node mesh-nya gampang sekali. Kita bisa menggunakan fitur dari ROIGI yang namanya AR roaming. Ini canggih banget sih. Jadi dengan AR roaming kita bisa memberikan node atau memberikan jalan titik kepada router kita, dan nanti dia akan otomatis mengirimkan notifikasi kalau sinyalnya sudah lemah. Nah, disitulah kita bisa menaruh node mesh-nya setelah terkonfigurasi. Sekarang kita akan coba fit call, dan ini sudah tersambung ke ROIGI RG EW1800GX ke node mesh-nya ya. Saya mau coba fit call temanku dulu.
Harusnya ketika saya berjalan ke belakang, ini dia tidak terputus sama sekali. Nah, wes diangkat toh. Nyoba ya, nyoba ya. Ini saya jalan ke belakang. Apakah feed callku terputus? Masih tersambung dengan baik, sinyal masih full. Kita jalan ke belakang. Apakah terputus atau tidak? Wih, gak terputus loh coy. Sama sekali gak terputus gak ini? Enggak. Aman. Aman ya? Masih aman ya? Aman. Masih aman ya? Masih aman ya? Oke, dan masih aman. Bener loh coy. Tanpa terputus sama sekali. Anjir, canggih. Thank you ya. Oke. Berikutnya adalah salah satu fitur yang tidak boleh terlewat juga, namanya Ruiji Cloud. Ruiji Cloud ini adalah sebuah layanan cloud gratis dari Ruiji yang memungkinkan kita untuk mengatur topologi jaringan dan bisa mengakses router atau device Ruiji kita dari manapun kita berada secara gratis. Silakan jenengan bisa dapat aplikasinya di Play Store atau di App Store, namanya adalah Ruiji Rii. Nanti teman-teman tinggal registrasi. Ini bisa secara online dalam jaringan lokal atau bisa online. Nah, setelah masuk ke aplikasinya, kita tinggal add a project. Di sini kita disuruh memiliki dua pilihan untuk mengkoneksikan device ke cloud. Biasanya saya paling suka menggunakan yang bawah ini, scan or enter SN. Jadi nanti kita akan menycan routernya saja. Untuk QR code-nya ada di bawah routernya, jadi kita tinggal scan seperti ini. Oke, sudah. Dan kemudian kita tinggal namai, misalkan Ruiji Studio begitu ya. Seperti ini. Kemudian kita tinggal add. Dan kita tinggal enter project name-nya. Misalkan apa? Server Nanang MRK. Nanang MRK. Seperti ini. Kemudian kita masukkan password manajemennya dengan kombinasi yang sudah ditentukan oleh Ruiji Cloud. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bisa setting nama SSID-nya atau nama Wi-Fi-nya, misalkan Ruiji RG IW 1800 DX seperti ini. Kemudian untuk passwordnya Nanang MRK. Country-nya Indonesia, skenario-nya teman-teman bisa pilih sesuka Anda ya. Di sini misalkan kantor, hotel, villa, coba villa lah ya. Dan kita oke. Oh, ini ada, tidak boleh ada spasinya, mana ini? Project server Nanang MRK. Oke. Nah, dia sedang add, kita tinggal tunggu kurang lebih 5 menit lah. Nanti dia baru bisa terkoneksi ke Ruiji Cloud secara otomatis. Nah, di sini sudah tersambung ke Ruiji Cloud-nya langsung ya, cepat banget, dan kita bisa mengkontrol router kita di dalam aplikasi Ruiji Cloud ini dimanapun kita berada. Ada monitor, ada config, mau red star, siapa saja yang terkonek bisa, dan ini tanpa tidak berada dalam jaringan lokal bisa. Jadi dengan menggunakan data itu kita masih bisa mengakses router kita dari manapun kita berada. Itulah hebatnya Ruiji Cloud. Dan ini gratis selama lama. Untuk selamanya, lama-lamanya. Untuk selama-lama. Cukup, Patrick. Dan itu saja review singkat saya tentang router Ruiji RG IW 1800 GX Pro. Menurut saya router ini adalah router yang sangat-sangat bisa diandalkan dengan harga yang sangat terjangkau dan terjangkau di kelasnya ya. Kita bisa mendapatkan router dengan kelas enterprise, men, dan jaringannya luas sekali. Untuk Anda yang bertanya, Mas, router apa yang bisa mengcover seluruh rumah? Mas, router apa yang bagus untuk saat ini? Router ini jawaban saya. Itu saja, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Link pembelian sudah ada di bawah deskripsi. Jangan lupa like, subscribe. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.